Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majelis yang mulia, yaitu majelis manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalil Qaddas. Mudah-mudahan dengan kita memperingati manqobah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jalil Qaddas, kita memperoleh manfaat dan barokahnya untuk kepentingan kita sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudzawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa waktu itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dan sekarang kita masuk pada tahun 2023. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan waktu. Dengan bertambahnya waktu, dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, maka secara usia duniawi kita semakin bertambah. Tapi hakikatnya adalah semakin berkurang waktu kita di dunia, dan mau tidak mau waktu akan berjumpa dengan Allah semakin dekat. Dan tanpa kita sadari, demikianlah waktu berlalu begitu saja. Bahkan waktu itu kita sia-siakan tanpa makna, dan bahkan cenderung kita rugi dalam memanfaatkan waktu. Maka dalam masalah waktu ini Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu. Misalnya wal fajr, demi waktu fajr, wat duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, wal lail, dan demi waktu malam. Demikianlah pentingnya waktu, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Dan dari waktu ke waktu, secara jasad, sekali lagi, secara fisik keduniawian kita memang semakin lama semakin uzur, semakin lama semakin tua. Tapi ruh sendiri tidak akan pernah tua. Ruh kita yang ada di dalam jasad ini tidak pernah tua. Dan ruh ini, jasad ini adalah berjalan dalam dunia. Dan ruh kita sebenarnya adalah berjalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh di dalam jasad, maka kebanyakan manusia, mungkin juga diantaranya adalah kita, terjebak pada urusan jasad atau fisik atau jasmani. Harusnya Allah, ruh yang ada dalam diri kita berjalan menuju Allah, tapi karena ruh dalam jasad ini terpenjara, terkungkung dalam fisik, dalam jasad kita, maka ruh ini terbelenggu. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah melupakan Allah dan tidak menyudul Allah, tapi terjebak pada keduniawian. Dan hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu yang kita lalui hanya sibuk oleh dunia, disibukkan oleh dunia, bahkan tidak bisa kita berpaling dari dunia. Maka para guru sufi
menyatakan supaya kita berpaling kepada dunia dengan istilah zuhud, berpaling dari dunia. Maksudnya begini, walaupun kita di dunia, janganlah kita menjadikan dunia menjadi tujuan. Janganlah dunia ini menjadi tujuan. Dan itu tapi kita tidak sadar yang kita tuju bukan Allah, tapi yang kita tuju adalah dunia. Karena apa? Hari-hari kita habiskan untuk dunia. Dari mulai bekerja untuk dunia, ya, ke kantor, kemana saja untuk dunia. Aktivitas semua tertuju pada dunia, memperkaya diri demi popularitas, demi kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Kenyamanan bukan ruh, kenyamanan kebahagiaan jasmani saja. Bahkan betapa banyak tadi 1 Januari itu yang pergi ke piknik sampai capek, lupa ibadah dan sebagainya. Nah, itu berarti apa? Tertipu oleh dunia. Asik dengan dunia, nyaman dengan dunia, sehingga banyak orang yang takut mati karena apa? Sudah merasa nyaman di dunia ini. Jadi sangat-sangat nyaman, aman, nyaman, bahagia di dunia. Inilah orang-orang yang terjebak pada dunia. Padahal ruh ini adalah ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita oleh guru kita untuk berpaling dari dunia dengan zuhud, supaya pintu daripada semuanya ada pada mata kita. Artinya gini, ketika mata kita melihat rumah yang mewah, jangan kita langsung takjub, wah luar biasa. Lalu kita sering-sering menatap rumah yang mewah, mobil yang mewah, rumah yang indah. Ketika kita sering menatap, maka yang terjadi adalah adanya keinginan untuk memperoleh, adanya kecintaan pada rumah yang mewah, mobil yang mewah dan lain sebagainya. Maka kita berpaling, jangan menatap tapi kita palingkan. Supaya apa? Supaya dari mata turun ke hati. Akhirnya apa? Yang menjadi tujuan bekerja ingin memperindah rumah supaya bisa beli kendaraan. Akhirnya yang yang tadinya yaitu seputar sandang, pangan, papan, apalagi anggaran dan lain sebagainya, seputar memperkaya diri saja. Maka kita terjebak pada dunia. Itulah padahal Allah mengingatkan wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai sekarang berpalinglah dari dunia dengan cara apa? Jangan sering-sering menatap dunia. Artinya ketika kita lihat mobil, ya biasa saja. Mobil itu kalau kita biasa saja, ya kita tidak akan ada keinginan yang terlalu berlebihan. Jadi begitu. Jadi berpaling supaya dunia itu tidak di hati kita. Ma fi qalbi ghairullah, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Jadi di hati ini hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruh kita tidak terjebak pada dunia, tidak terjebak pada fisik kita. Akhirnya ruh itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan orang yang pelaku spiritual, orang-orang tarekat pun tertipu. Banyak yang tertipu. Jadi banyak yang merasa sudah usul sama Allah, sudah dekat dengan Allah, tapi pada akhirnya tertipu juga. Banyak yang tertipu tapi tidak sadar. Contohnya gini, kita kan punya amalan zikir khafi. Setiap saat zikir khafi, tapi secara syariat kita bohong gitu, penipu gitu. Artinya gini, kita oleh guru mursyid kita diajarkan untuk zikir khafi setiap saat, setiap waktu, ingat pada Allah kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang sebanyak-banyak adalah zikir khafi. Dan guru mursyid kita selalu supaya mendawamkan zikir khafi. Ketika lupa ingat, ketika putus sambung,
Ketika lupa ingat, ketika putus sambung. Guru kita sudah betul itu, tapi murid kita kadang-kadang terjebak. Contohnya gini, untuk supaya kita tidak terjebak kalau kita terus terlena dengan zikir kofi yang katanya sudah aktif di dalam hati kita. Itu contohnya gini, barometernya itu gini. Ketika kita makan, baca bismillah tidak? Ketika sudah selesai, alhamdulillah tidak? Begitu. Ketika kita naik kendaraan, bismillah tidak? Bismillahi tawakkaltu atau bismillahi sakharolana, ya toh. Ketika aktivitas kita mulai dengan bismillah tidak? Maka itulah standarnya secara syariat. Jadi thariqah itu tidak akan jauh dari syariat. Omong kosong kalau orang yang ketika merasa hidup hatinya dengan zikir kofi, tapi kesehariannya lupa dengan Allah. Contoh kecil gitu, keluar masuk kamar mandi, ya toh, berdoa tidak, keluar masuk masjid pakai doa tidak, ketika makan minum berdoa tidak, ketika bangun tidur ingin tidur tidak, berdoa tidak. Nah itu contoh sekali. Kalau belum berarti zikir hafinya belum aktif, harus diperbaiki, didongkrak dengan zikir jahar. Kan zikir jahar itu ibarat diesel itu ini apa itu, kalau diesel yang zaman dulu itu loh, engkel itu loh, di gejlek ini ketika tarikan kuat dung baru aktif. Nah berarti kurang zikir jaharnya kalau zikir kofinya tidak aktif, kan gitu. Itu saja. Jadi ketika itu maka kita bolehlah berbangga dengan zikir kofi kita ketika aktivitas kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat perjalanan hati thariqah itu, selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, setiap saat, setiap waktu. Dewan wal ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir mudah-mudahan di tahun 2023 Masehi ini, mudahan Allah walaupun banyak ada resensi atau mungkin ada krisis lagi, mudah-mudahan pada orang-orang thariqah tidak akan berpengaruh karena kita tujuannya bukan dunia, tapi tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrah dengan Allah, bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita jalan yang terbaik dalam semua masalah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan sholat Bani Hasyim 3 kali. Allahumma sholli ala Nabi Hasyimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Nabi Hasyimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Nabil Hasyimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat. Salamullah ala
Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Ila Wasalna Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik